Bu Lasmini ini mengambil air mendidih itu, terus dia mendongakkan kepalanya, dan tiba-tiba dia menyiramkan air yang baru aja mendidih itu ke kepalanya sendiri, tiba-tiba dia nyiram begini. Nah, wah, di situ bener-bener dia kepanasan dan kaget, dia teriak-teriak panik, Halo selamat datang di tongkrongan Doichivers. Apa kabar kalian? Sehat kan Oke, sebelum aku mulai seperti biasa, aku mau menghimbau kepada kalian semua, buat kalian yang baru bergabung di channel ini dan ingin menjadi salah satu dari warga Doichi Universe juga, kalian bisa langsung registrasi aja di bawah gratis dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan kalau kalian punya cerita pengalaman horor yang pengen kalian bagikan, kalian bisa langsung kirim aja ke email di bawah sini. Oke, kirim aja nggak usah ragu, biar kita bisa saling berbagi cerita pengalaman horor. Oke jadi kali ini aku mau cerita nih sama kalian ya tentang sebuah pengalaman horor yang dulu pernah dialami oleh seluruh anggota keluarga bernama keluarga Santoso, yang mana dulu mereka ini mengalami kejadian yang disebut dengan teluh Jawa. Nah, teluh Jawa itu apa doi? Nah, jadi menurut dari informasi yang aku dapatkan, tapi kalau misalkan kalian lebih paham gitu ya, atau misalkan ada penjelasan aku yang kurang, kalian bisa tambahin aja ya di kolom komentar ya. Nah, jadi menurut informasi yang aku cari ya, teluh Jawa itu semacam kayak ilmu hitam yang memang sengaja dibuat untuk membuat orang itu sakit, celaka, dan juga mengalami gangguan-gangguan mistis. Padahal kalian tahu nggak, dulu kehidupan mereka ini sangat amat bahagia. Keluarga mereka harmonis, keuangan mereka stabil, karir mereka sukses, usaha mereka berkembang, mereka tinggal di rumah yang bagus dan besar, dan bahkan keluarga mereka ini adalah keluarga terpandang di lingkungan itu. Tapi karena ada satu orang yang tidak suka melihat kebahagiaan keluarga mereka ini, jadilah orang ini mengirimkan teluh Jawa kepada anggota keluarga mereka. Efeknya adalah mereka ini diganggu oleh makhluk-makhluk halus, dan juga mereka mengalami kejadian yang sangat amat tragis sampai satu persatu dari anggota keluarga mereka itu meninggal. So yaudah aku nggak mau spill kebanyakan di opening ini, jadi kalau kalian mau tahu gimana cerita lengkapnya, stay tune, jangan kemana-mana, kita langsung mulai aja ke videonya. Let's go. Oke sebenarnya ya kejadian ini sudah lama terjadinya, di tahun 90-an di daerah Temanggung. Nah, sebelum aku mulai ke ceritanya, aku mau kasih tahu kalian dulu anggota keluarga mereka ini siapa aja biar kalian tahu ya. Yang pertama sudah pasti selaku kepala keluarga ya kan, suami dan ayah, yaitu Bapak Santoso. Nah, istrinya bernama Ibu Lasmini. Nah, mereka berdua ini punya anak anaknya dua. Yang pertama perempuan namanya Ningrum, umurnya masih 10 tahun. Anak kedua laki-laki namanya Panggih, umurnya masih 5 tahun. Masih kecil-kecil banget kan anaknya ya. Nah, mereka berempat ini tinggal tuh nggak cuma berempat karena mereka punya 2 asisten rumah tangga. Pertama ada Pak Slamet. Pak Slamet ini tuh kerjanya kayak misalkan ngurusin kebun, atau misalkan ada rumah yang rusak-rusak, nah itu bagian dia tuh. Nah, yang kedua ada Mpo Urip. Mpo Urip ini bagian yang kayak masak, beresin rumah, pokoknya memang urusan rumah tangga. Nah, ini urusan Mpo Urip gitu. Oke jadi ceritanya begini ya. Dulu Bapak Santoso ini adalah seorang juragan cengkeh yang sukses dan mapan. Sebenarnya dia ini meneruskan gitu loh meneruskan bisnis mendiang ayahnya. Udah lama dia menjalani bisnis ini udah sekitar 10 tahun lah semenjak menikah dengan Ibu Lasmini. Nah, kebetulan Bapak Santoso ini juga lulusan insinyur pertanian. Jadi dia ini sudah paham gitulah, udah hatam untuk bisa meneruskan bisnis cengkeh ini seperti apa gitu. Jadi ya terbukti pada saat bisnisnya dipegang sama Bapak Santoso semakin besar dan sukses. Mereka berenam ini tinggal di sebuah rumah yang sebenarnya ini tuh juga rumah warisan dari orang tuanya Bapak Santoso. Rumahnya itu bentuknya gede ya, luas gitu, dan gaya rumahnya tuh kayak era-era tahun 60-an.
Jadi rumahnya tuh masih kayak bentuk-bentuk otentik. Mungkin ada sentuhan rumah-rumah Belandanya kali ya, karena kan memang rumah udah lama banget ya kan ya, maklum nama juga rumah warisan kan. Nah, karena usaha Bapak Santoso ini semakin lama semakin berkembang, akhirnya dia merasa kalau lahan yang dia punya pada saat itu kurang Jadi dia ini butuh satu gudang luas yang mana nanti di situ untuk tempat penjemuran dan juga penyimpanan cengkeh. Padahal kalian tahu nggak, lahan yang sudah dia punya itu luasnya udah 2000 meter tapi masih kurang lahan segitu ya, karena kan produksi cengkeh dia semakin lama semakin banyak kan. Nah, makanya dia aduh kurang nih lahan aku nih, jadi mau nggak mau dia harus cari lahan lain gitu untuk tempat si penyimpanan cengkeh tadi. Ya udah di situ akhirnya Pak Santoso pun mulai untuk mencari tempat sesuai dengan yang dia butuhkan. Pada saat dia lagi cari itu, ketemulah ada satu bangunan luas yang ternyata bangunan ini dulu bekas gudang cengkeh juga, punyanya Pak Carik, tetangganya. Nah, ternyata Pak Carik ini dulu adalah juragan cengkeh bareng dengan eranya bapaknya Pak Santoso. Nah, jadi bapaknya Pak Santoso dengan Pak Carik ini sama-sama juragan cengkeh. Tapi ya usahanya Pak Carik ini bangkrut. Nah, ditambah Pak Cariknya sudah gak ada. Karena waktu itu Pak Carik ini posisinya lagi sakit dan dia butuh biaya tambahan, akhirnya si Bowo ini minjemlah uang di bank dan menjadikan gudang cengkeh ini sebagai jaminan. Nah, cuman karena si Bowo akhirnya tidak bisa melunasi hutang itu selama tenggat waktu, jadi mau nggak mau kan bank harus menyita gudang itu kan. Cuman ya gimana ya, Bowo ini tuh selalu mengajukan perpanjangan gitu ke bank supaya si gudang itu nggak disita sama bank gitu, karena alasan dia sabar ya Pak, ini saya lagi nunggu untuk ngejual sawah bapak saya gitu, nanti kalau misalkan sawah bapak saya sudah laku nanti saya langsung lunasin hutangnya gitu. Tapi ya ujung-ujungnya ya nggak pernah dilunasin. Ya udah di situ akhirnya Pak Santoso pun nyamperin lah ke rumah Bowo dia ngomong kalau dia tuh pengen beli si gudang cengkeh itu, soalnya gimana ya, Pak Santoso tuh udah bener-bener naksir gitu dengan si gudang cengkeh itu, soalnya bener-bener sesuai dengan yang dia cari, udah pas gitu loh. Jadi udahlah nggak usah nyari ke tempat lain, udah pas lah ini. Cuman ternyata ketika Pak Santoso bilang ke Bowo kalau dia mau beli gudang itu dengan harga wajar, si Bowo ini nggak ngizinin. Alasannya sih karena pada saat dia nunjukin surat wasiat dari mendiang bapaknya, di situ tertulis kalau Pak Carik itu tidak memperbolehkan gudangnya untuk dijual. Padahal ya kalian tahu nggak, Bowo ini menjadikan gudang itu sebagai jaminan bank itu secara diam-diam. Jadi Pak Carik waktu itu nggak tahu kalau gudang dia itu jadi jaminan di bank. Terus uang dari yang dia dapatkan dari pinjaman bank itu selain untuk biaya pengobatan bapaknya, itu juga untuk biaya diri dia sendiri. Ya kayak buat makan lah, apalah gitu. Itu menurut penuturan Bowo sih. Nah, Pak Slamet yang posisinya waktu itu lagi nemenin Pak Santoso ke rumah Bowo, ngerasa kayak rada nggak percaya gitulah sama si Bowo ini. Gimana ya? Karena ternyata di desa itu Bowo ini terkenal sebagai orang yang suka main judai. Sering main judai makanya ketika dia bilang kayak iya ini uangnya saya pakai buat pengobatan bapak saya pakai buat biaya sehari-hari dan segala macem, Pak Slamet nih rada nggak percaya gitu loh, kayak masa iya si anak ini uangnya dipakai buat pengobatan bapaknya, jangan-jangan bohong, jangan-jangan duitnya ini dipakai buat judai gitu loh. Jadi kayak iya gitu, nggak percaya lah gitu. Ya udah, karena pada saat itu si Bowo nggak memperbolehkan Pak Santoso untuk beli gudang dia, ya udah jadi mau nggak mau mereka pulang dari rumah Bowo itu nggak mendapatkan apa-apa, nihil. Terus Pak Santoso kan inget nih bank tempat si Bowo ini berhutang di bank mana. Nah kebetulan di bank itu Pak Santoso ini punya temen punya kenalan dia di situ. Akhirnya ya udah nggak pakai lama dia pun langsung lah menghubungi temannya. Ditanya-tanya lama dia gitu kan tentang si hutangnya Bowo, terus segala si gudang itu dan segala macem. Terus akhirnya temennya tuh ngasih tahu kalau ternyata Bowo ini hutangnya sudah macet selama 1 tahun gak dibayar-bayar.
Cuman kan yang namanya menjaminkan sesuatu di bank itu kan nggak bisa selamanya, ada tenggat waktunya kan. Nah, singkat cerita akhirnya 1 tahun kemudian bener aja hutangnya nggak dibayar-bayar sama si Bowo. Ya udah, jadi mau nggak mau terpaksa gudang itu disita sama bank dan akan dilelang sama mereka di beberapa hari kemudian. Nah, terus temennya yang di bank tadi ngasih taulah ke Pak Santoso kalau gudang itu mau dilelang gitu kan. Wah, pada saat denger mau dilelang itu, perasaan Pak Santoso senengnya bukan main, kayak wah akhirnya udah gue bilang nggak dari kemarin aja gue yang beli, si Bowo repot banget gitu kan. Jadi ya udah seneng kan dia. Ya gimana ya, itu gudang tuh gede banget ternyata, luasnya itu sekitar 1.700 meter. Nih diam-diam aja ya, sebenarnya Pak Santoso di sini tuh ada main licik, kan dia punya kenalan tuh yang di bank itu kan temennya. Nah, dia tuh adalah kayak nggak tau lah kerjasamanya gimana gitu ya, pokoknya intinya akhirnya si gudang ini pun dimenangkan lelangnya sama Pak Santoso. Ya udah, akhirnya gudang itu jadi miliknya Pak Santoso setelah ditebus sama dia. Tapi sayangnya beberapa bulan setelah gudangnya sudah dipakai oleh Pak Santoso, di sini mulailah kejadian-kejadian aneh dialami oleh semua orang di sekitar Pak Santoso. Oke, jadi kejadian yang pertama ini dialami oleh Pak Slamet dan juga Mpok Urip. Jadi ceritanya begini, mereka berdua ini kan sebenarnya tidurnya itu bukan di rumah utama. Mereka ini tidurnya di beteng. Beteng itu kayak apa ya? Kayak ada rumah kecil gitu, letaknya ada di belakang halaman rumahnya Pak Santoso. Jadi mereka ini punya 2 gitu loh. Nah, keluarga inti Pak Santoso tinggalnya di rumah utama yang gede itu, sedangkan Mpok Urip dan juga Pak Slamet ini tinggalnya di rumah beteng itu yang di belakang rumahnya Pak Santoso. Dan itu jaraknya lumayan jauh tuh dari rumahnya Pak Santoso ke beteng belakang. Malam-malam sekitar jam 1 malam pada saat mereka lagi tidur, mereka ini kebangun gara-gara mereka dengar ada langkah kaki yang lagi berjalan mengelilingi rumah dengan posisi kakinya tuh kayak lagi pakai bakiak. Terus mereka bingung lah, ini suara apa gitu kan, kok jam 1 loh, jam 1 malam siapa gitu orang yang jalan-jalan keliling rumah pakai bakiak. Karena mereka merasa tidurnya terganggu, akhirnya mereka berdua ini keluarlah untuk ngecek. Pas mereka keluar, mereka ini masih dengar suaranya, tapi belum tahu itu tuh siapa karena belum kelihatan. Nah, pada saat mereka lagi mendengarkan sambil ngeliat sekitar itu, kalian tahu nggak, tiba-tiba di sini mereka berdua nih melihat ada sosok wanita, bentukannya kayak orang biasa ya, dan rambutnya tuh panjang. Nah, sosok ini yang tadinya lagi jalan tiba-tiba berhenti karena dia melihat mereka berdua ini lagi ngeliatin dia. Jadi mereka berdua, jadi akhirnya mereka bertiga ini saling tatap-tatapan. Terus yang ngeselinnya adalah si sosok perempuan ini ya, ketika sudah ke gap gitu ya sama mereka berdua, dia nggak pergi, dia malah masih diem aja di situ sambil ngeliatin mereka berdua. Nah, Pak Slamet yang posisinya sudah agak emosi ya, dia pun langsung lah ke dalam untuk mengambil kelewang buat jaga-jaga gitu, takutnya orang jahat kan, kita nggak tahu. Dan bahkan Mpok Urip pun mengira itu orang gila. Nah, di sini posisinya Mpok Urip pun emosi, ya kesel lah, kayak siapa gitu kan, nggak sopan banget gitu masuk ke pekarangan rumah orang. Teriaklah Mpok Urip kan kayak, siapa kamu? Ngapain kamu di situ? Tanya gitu kan. Tapi si sosok ini masih diem di situ. Nah, yang anehnya adalah si sosok ini ya, dia tuh posisinya lagi dia tuh posisinya lagi berdiri dengan kepalanya menunduk sambil terus menabur-naburkan sesuatu di sekitar situ. Jadi gini nih. Nah, terus begini. Jadi orang udah emosi, udah marah sama dia nggak peduli, dia masih aja tuh terus nunduk sambil nabur-nabur sesuatu. Di sini Pak Slamet nggak kalah emosi, dia langsung mengacungkan kelewang itu ya ke arah si sosok itu, maksudnya biar pergi gitu, diusir sama dia kayak, pergi kamu, pergi, ngapain kamu di sini, pergi nggak, katanya gitu. Tapi di sini tetap sosok itu tidak menggubris omongan mereka aja. Bahkan dia masih dengan posisi yang sama, menunduk sambil menabur-naburkan sesuatu. Nah, mereka cobalah lagi untuk mengusir karena udah kepalang kesel kan gitu. Tapi pada saat mereka lagi mengusir ini, mereka sangat amat terkejut karena ternyata mereka melihat sosok perempuan itu nggak punya muka.
pada saat mereka melihat sosok itu nggak punya muka, mereka berdua nih ketakutan, mereka kabur lari tunggang langgang sampai jatuh-jatuh, masuk lagi ke rumah. Besok paginya, pada saat Empo Urip lagi nyapu halaman, di sini dia melihat ada banyak ceceran tanah basah di sekitar situ. Dan yang lebih anehnya lagi, ceceran tanah basah itu sampai ke rumahnya Pak Santoso. Pak Slamet yang ngelihat kejanggalan yang terjadi di sini, dia tuh sebenarnya udah ada firasat kalau kayaknya ada sesuatu yang aneh nih yang terjadi dengan keluarga Bapak Santoso ini. Cuman di sini Pak Slamet memutuskan untuk nggak ngomong sama Pak Santoso tentang kejadiannya semalam mereka ngelihat sosok itu dan tanah-tanah itu. Dia nggak ngomong karena yang ada di pikiran Pak Slamet pada saat itu, orang berpendidikan kayak Pak Santoso nggak akan percaya dengan hal-hal kayak gini, akan denial gitu. Jadi akhirnya ya udah, Pak Slamet pun nggak pernah cerita apapun ke Pak Santoso tentang kejadian itu. Oke, itu kejadian yang pertama yang dialami sama mereka berdua. Nah, kejadian kedua ini dialami sama Agus. Agus ini adalah karyawannya Pak Santoso. Nah, jadi di malam harinya, masih di hari yang sama pada saat mereka paginya nemu ada tanah basah itu. Nah, di malam harinya, tiba-tiba si Agus ini datanglah ke rumah Pak Santoso. Ngapain? Mengajukan resign. Tapi yang anehnya di sini pada saat si Agus ini lagi ngomong sama Pak Santoso, dia ini kayak nggak berani gitu loh menatap matanya Pak Santoso. Jadi pada saat sepanjang ngomong, dia tuh cuma nunduk gini, maaf Pak, saya mau mengajukan resign gini gitu. Nggak berani dia menatap matanya Pak Santoso. Dan yang anehnya si Agus ini mengajukan resign itu tanpa alasan. Padahal ya, posisi Agus di kerjaan itu udah enak, dia tuh udah jadi mandor di situ. Gajinya pun udah lumayan gede. Terus Pak Santoso mintalah ke Pak Slamet untuk menyelidiki langsung ke TKP. Sebenarnya kenapa si Agus ini resign gitu kan? Apa karena memang dia tuh punya masalah di lingkungan kerja tapi dia segan mau ngomong ya kan? Pada saat ditanya-tanya sama Pak Slamet, ya teman-teman kerja itu pada bilang nggak ada masalah sama Agus. Nah, karena Pak Slamet nggak dapet jawaban apapun di tempat kerja, akhirnya dia ini inisiatif lah ke rumah Agus untuk nyari tahu, langsung nanya gitu kan. Mungkin kan kalau depan Pak Santoso dia nggak mau ngomong, coba nih Pak Slamet, siapa tahu dia mau jujur gitu kan. Yaudah, Pak Slamet pun ke rumah Agus. Nah, awalnya basa-basi dulu nanya kabar gitu kan, ya kali tiba-tiba ke rumah orang kayak, Mas kenapa resign? Kan nggak mungkin, basa-basi dulu lah dia. Awalnya nanya kabar dulu, keluarga gimana, pas segala macem. Selesai basa-basi itu, Pak Slamet cobalah mancing Agus biar ngomong gitu kan. Jadi ceritanya di sore hari sebelum malamnya dia resign ya, di sore harinya, itu posisinya si Agus itu lagi menyortir cengkeh. Nah, memang biasanya Agus ini adalah orang yang pulangnya selalu terakhiran, karena memang kerjaan dia tuh kan apa ya, memang harus diperiksa dulu lah cengkeh itu kan ada yang rusak apa enggak, mana yang layak mana enggak gitu. Sedangkan waktu itu posisinya semua karyawan itu udah pada pulang, jadilah dia sendiri kan di gudang itu. Pas dia lagi nyortir cengkeh itu, tiba-tiba dia tuh nyium kayak ada bau bangkai tikus. Yaudah, sama dia pun dicarilah sumber bau itu kan, cari gitu. Nah, dia tuh nyarinya lumayan lama karena kan si gudang itu lebar tuh, luas kan. Nah, pada saat dia udah nyari lumayan lama itu, ketemulah di tumpukan cengkeh itu memang ada bangkai tikus di situ. Terus si Agus ini nyeletuk kayak gini, wah nggak bisa nih, harus lapor juragan ada tikus begini gitu, karena takutnya nanti di tumpukan lain juga ada tikus lain gitu. Tapi di sini ketika Agus membalikkan badannya, tiba-tiba di sini dia mendengar ada suara yang manggil nama dia. Dan suara itu manggil kayak gini, "Heh, Agus." Suara itu kenceng. Nah, Agus yang dipanggil, ia refleks lah nengok ke belakang, Dan pada saat dia nengok ke belakang ini, di sini Agus bener-bener terpaku, diem, speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Kalian tahu nggak yang manggil dia siapa? Ternyata kata Agus, sosok yang manggil nama dia itu bentukannya kayak anjing, tapi badannya itu segede sapi. Padahal dia hewan kan bentukannya, tapi dia bisa ngomong bahasa manusia. Terus dia ngomong begini ke Agus, "Pergi dari sini, daripada kamu saya makan." Nah, itulah yang membuat Agus ini resign.
setelah 5 tahun dia kerja sama Pak Santoso. Oke, kejadian yang ketiga dialami sama Ibu Lasmini. Nah, ini di sini nih udah mulai tragis. Waktu itu pas sore-sore, Bu Lasmini ini kan lagi ngerebus air untuk mandinya Panggih, karena memang biasanya Panggih ini kalau sore-sore tuh suka mandi air anget. Nah, di waktu yang bersamaan, Pak Slamet ini lagi nyabutin rumput di halaman belakang rumah. Dia tuh nyabutin rumput sambil sesekali mantau atau merhatiin Ibu Lasmini yang lagi ngelamun di depan kompor. Nah, tapi di sini yang anehnya, Pak Slamet itu ngeliat Bu Lasmini ini ngelamun tapi wajahnya tuh kayak sedih. Yaudah, akhirnya airnya pun mendidih kan. Pak Slamet ngeliatlah ke arah Bu Lasmini. Dengan posisi dia tuh masih bengong di depan kompor. Gak bergeming dia, padahal kan dia tahu air udah mendidih tuh. Tapi dia masih diam aja. Nah, Pak Slamet mencobalah untuk memanggil Ibu Lasmini supaya dia tuh gak ngelamun lagi gitu kan. Pak Slamet manggil lah kayak gini, bilang, "Bu, itu airnya sudah panas," tanya gitu. Nah, di sini kejadian yang tidak pernah disangka-sangka pun terjadi. Bu Lasmini ini mengambil air mendidih itu, terus dia mendongakkan kepalanya, dan tiba-tiba dia menyiramkan air yang baru aja mendidih itu ke kepalanya sendiri. Tiba-tiba dia nyiram begini. Nah, wah, di situ bener-bener dia kepanasan dan kaget, dia teriak-teriak panik. Jadi dia tuh kayak seakan-akan melakukan hal itu secara tanpa sadar. Pak Slamet yang ngeliat kejadian itu panik lah dia. Akhirnya dia pun langsung nyamperin Pak Santoso, dia manggil-manggil sambil teriak-teriak. Yaudah, di situ akhirnya Pak Santoso pun langsunglah membawa Ibu Lasmini ke rumah sakit. Tapi sayangnya walaupun sudah diperiksa, sudah mendapatkan perawatan gitu ya, di besok harinya Ibu Lasmini tidak selamat. Tapi lagi-lagi di sini Pak Slamet tidak menceritakan ke Pak Santoso tentang kejadian yang dialami oleh Bu Lasmini. Oke, kejadian yang selanjutnya itu dialami oleh anak pertama mereka, yaitu Ningrum. Jadi, Ningrum ini selama 2 bulan itu mengalami sakit cacar air. Tapi yang anehnya, cacar dia ini nggak sembuh-sembuh. Malah semakin lama semakin parah. Jadi cacarnya itu nggak cuman di kulit badan aja, tapi sampai ke lubang telinga, lubang hidung, atau bahkan sampai ke lidah. Dan kondisi dia tuh bener-bener lemes gitu, terbaring aja di tempat tidur, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi sayangnya dengan kondisi Ningrum yang bener-bener sudah mengalami sakit parah kayak gitu, belum ada sekitar 40 hari setelah Ibu Lasmini meninggal, Pak Santoso kembali kehilangan anggota keluarganya, yaitu Ningrum. Nah, terus ya, kejadian yang lain ini menimpa bisnisnya Pak Santoso. Jadi pas malam-malam ya, entah kenapa tiba-tiba gudang yang Pak Santoso beli dari hasil lelang tadi itu kebakaran. Gak tahu penyebabnya apa, pokoknya bener-bener gudang itu kebakar habis dalam semalam. Jadi gara-gara hal itu, mau gak mau Pak Santoso pun harus menutup gudang itu, dan ya semua karyawannya pun diliburin. Oke, sekarang kita masuk ke kejadian yang dialami oleh Panggih ya. Jadi waktu itu ceritanya sore-sore, mereka ini kan mengalami pemadaman listrik bergilir. Posisinya Panggih ini punya PR, dan PR-nya itu harus dikumpul besok hari. Jadi mau gak mau dengan kondisi dan situasi mati listrik itu kan Panggih harus tetap ngerjain PR, ya kan. Jadi ya udah, akhirnya Pak Santoso itu ngasihlah Panggih 2 lampu teplok atau 2 lampu lentera. Nah, lampu lentera itu diletakkan di samping meja belajarnya Panggih. Jadi biar Panggih itu nggak susah gitu kan, nggak gelap-gelapan gitu. Nah, udah. Di situ posisinya Panggih itu ngerjain PR pada awalnya ditemenin sama Pak Santoso. Nah, sedangkan Pak Slamet waktu itu lagi di belakang rumah, lagi nyalain lampu petromak. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa Pak Santoso ini mau. Jadi udah, akhirnya Panggih pun ditinggal lah sendiri belajar di kamar. Jadi Pak Santoso itu ke halaman belakang sambil merhatiin Pak Slamet yang lagi masangin lampu petromak. Dan kalian tahu nggak, pada saat mereka berdua lagi kumpul di belakang, terus Pak Slamet lagi ngotak-ngatik lampu petromax itu, tiba-tiba dari arah dalam rumah itu kedengeran ada suara bunyi meledak yang kenceng.
duar gitu. Nah, selain suara ledakan itu, mereka juga mendengar ada suara teriakannya Panggih. Di situ langsunglah Pak Slamet dan juga Pak Santoso nyamperin Panggih ke dalam karena takutnya ada apa-apa. Ketika dicek di dalam kamarnya Panggih, di situ bener-bener wah, udah chaos banget. Kalian tahu nggak? Kepalanya Panggih itu udah kebakar. Karena dia kesakitan, jadi Panggih ini larilah ke sana ke sini gitu sambil megangin kepalanya sambil teriak-teriak. Nah, langsunglah tiba-tiba ada Mpu Urip dari belakang yang langsung ngekepin si Panggih pakai anduk basah. Apinya berhasil padam, tapi sayangnya kepalanya Panggih itu udah mengalami luka bakar yang parah. Jadi ya akhirnya Panggih pun langsunglah dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, paru-parunya Panggih itu sudah dipenuhi dengan asap sehingga dia tuh sulit bernafas. Jadi kejadiannya itu bener-bener cepet gitu loh, kayak sacet gitu. Sedangkan waktu itu posisinya kayaknya kamarnya Panggih itu nggak kenapa-napa gitu loh. Jadi si lampu lentera ini meledak, terus apinya langsung nyamber ke Panggih. Kan kayak aneh ya gitu, kok dan meledaknya tuh kenapa gitu loh. Karena kejadiannya semakin lama sudah semakin kompleks, akhirnya di sini Pak Slamet pun memberanikan diri untuk menceritakan tentang semua kejadian yang dulu pernah terjadi. Ya sebenarnya Pak Santoso pada awalnya kayak menyayangkan gitu, kenapa nggak cerita dari awal gitu loh. Jadi di sini Pak Santoso dan Pak Slamet mencoba untuk memanggil seseorang yang memang bisa dibilang paham dengan dunia kayak gini lah, ya. Aku nggak tahu menyebutnya dunia apa, dunia gaib lah ya kita. Nah, adalah di sana itu, bisa dibilang tetuah ya di sana, yaitu namanya Mbah Mangun. Nah, ternyata pada saat Mbah Mangun lagi ya menerawang kali ya istilahnya, menerawang melihat-lihat sekitar rumahnya Pak Santoso, memang ternyata ada kiriman yang memang sengaja dikirim untuk keluarganya Pak Santoso untuk mencelakai mereka. Pada saat mereka lagi berkumpul ini, tiba-tiba mereka mendengar ada suara ledakan. Lagi ledakan, tapi ini ledakannya bukan api. Pada saat mereka cek ledakan itu, ternyata yang meledak tuh apa coba? Keramik. Lantai keramik rumahnya Pak Santoso itu meledak. Retak, literally retak gitu. Ketika keramik itu coba dibongkar gitu ya, dilepas, di sini mereka menemukan ada sesuatu yang ganjal. Di dalam keramik itu mereka menemukan ada selembar kain kafan yang bertuliskan aksara Jawa. Terus di situ akhirnya Mbah Mangun tuh cobalah untuk baca-baca doa gitu kan, zikir di sepanjang di seluruh sudut rumah tuh semuanya dibacain sama Mbah Mangun, dan ternyata disinilah ketemu jawabannya. Kejadian yang dialami sama dia selama ini itu disebut dengan teluh Jawa, dan dia bilang malapetakannya ada 3, yaitu harta, pikiran, sama penyakit. Jadi 3 aspek ini itu semua dialami oleh anggota keluarga Pak Santoso. Kayak misalkan yang pikiran itu kan yang mengalami Bu Lasmini, ya kan, dimana dia pada saat lagi melamun itu tiba-tiba pikirannya kosong, ya kan. Nah terus yang kedua penyakitnya dialami sama Ningrum, penyakit yang nggak kunjung sembuh, ya kan. Nah yang ketiga ini harta, ada hubungannya dengan bisnis dia itu, ya tadi yang pas si Agus keluar, terus tiba-tiba si gudangnya terbakar gitu loh. Dan kalian inget gak sama sosok jin wanita yang gak punya muka itu? Nah ternyata dia itulah biang dari segala biang, karena ternyata sosok wanita itu disebut sebagai jin Sambernyowo, dan kekuatan jin itu sangatlah kuat. Jadi Mbah Mangun ini nggak bisa kalau ngelawan sendiri, dia merasa nggak sanggup. Jadi akhirnya di sini Mbah Mangun pun bilang ke Pak Santoso kalau dia mau coba untuk nanya dulu ke temennya, karena dia tuh punya temen yang bisa paham masalah kayak gitu juga, biar nanti siapa tahu temennya tuh bisa bantu dia gitu untuk menyembuhkan atau menghilangkan pengaruh dari si teluh Jawa ini. Jadi Mbah Mangun tuh kayak minta kesempatan untuk pulang dulu lah, karena dia nggak bisa langsung ngelawan di saat itu juga kan. Ya udah akhirnya Pak Santoso pun memaklumi lah gitu. Nah, ada lagi kejadian belum selesai, masih panjang ini kayaknya ya. Soalnya ini tuh bagian yang cekcoknya, cekcok dengan seseorang. Nah, jadi sabar, tunggu dulu. Jadi waktu itu Pak Santoso ini kan mengadakan pengajian untuk mengirimkan doa untuk Panggih, ya kan. Nah, dia mengundanglah warga di sekitar sana untuk mengirim doa bersama untuk Panggih. Terus di saat itu kondisinya bener-bener Pak Santoso tuh nggak bisa konsentrasi,
Dia tuh perasaannya tuh kayak nggak nyaman, gusar, gelisah, bener-bener kayak emosi banget. Nah, di saat kondisi pengajian masih berlangsung, tiba-tiba Pak Santoso ini ke belakang rumah. Awalnya nggak ketahuan mau ngapain kan. Nah, di saat yang bersamaan, Mpok Urip ke belakang rumah. Ngapain? Dia nggak sengaja melihat Pak Santoso itu lagi bongkar-bongkar alat perkakas. Dan dipikir Mpok Urip tuh awalnya mungkin Pak Santoso mau apa kali ya, mau benerin apa kali ya, mungkin ada yang apa mungkin awalnya. Tapi di sini tahu nggak yang diambil Pak Santoso itu apa? Dia ternyata ngambil sabit, terus dia langsung lari keluar rumah, berjalan lewat samping rumah dengan posisi udah marah tergesa-gesa. Jadi dia keluar rumah itu udah sambil megang sabit. Menurut kalian Pak Santoso mau kemana? Di sini posisinya Mpok Urip langsung lah ngadu ke Pak Slamet. Dia teriak-teriak, dia bilang, Met, itu Pak Toso, tadi dia keluar bawa sabit, katanya gitu kan. Nah, di situ Pak Slamet dan juga warga yang lagi pengajian, panik ce. Di situ akhirnya mereka semua pun nyusul Pak Santoso dan mengikuti Pak Santoso tuh melangkah kemana. Dan ternyata Pak Santoso melangkah ke rumahnya Bowo. Untungnya di rumah Bowo itu ada pagar pembatas, jadi Pak Santoso tuh nggak bisa langsung ngedobrak rumah dia gitu loh, karena terhalang pagar. Di sini Pak Santoso udah bener-bener ngamuk, udah marah, udah emosi dia yang selama ini dia tahan gitu ya, meledak di saat itu. Jadi dia tuh ya marah-marah, dia teriak-teriak di depan rumahnya Bowo sambil dia bilang kayak gini. Ini sebenarnya bahasanya kasar, cuman aku perhalus aja ya. Takutnya kita nanti kena teguran gitu, nanti repot ya. Jadi pokoknya intinya dia bilang kayak, Bowo, keluar, cukup ya. Kalau emang kamu berani, sini keluar, hadepin aku. Warga yang melihat amarah Pak Santoso, mereka tuh nggak berani untuk negor atau kayak menyabarkan Pak Santoso, atau bahkan mendekat pun mereka nggak berani. Ya yang berani sama Pak Santoso cuman Pak Slamet doang. Jadi Pak Slamet tuh kayak bilang, Pak, sabar Pak, istighfar, eling, katanya. Ya tapi kondisi dia lagi emosi gitu kan, ya dia bilang nggak bisa mas, saya nggak bisa sabar gitu. Nah tiba-tiba Mbah Mangun dateng. Di sini Mbah Mangun tuh kayak ngerangkul Pak Santoso sambil bilang kayak, udah sabar, jangan gegabah, takutnya nanti malah kamu yang dapat masalah gitu kan. Di situ posisinya udah agak tenang tuh Pak Santoso ya kan. Nah tapi di saat dia udah agak tenang itu tiba-tiba Bowo keluar rumah, terus mukanya si Bowo itu udah pucet tapi dia bilang kayak, ada apa so, katanya gitu. Pak Santoso yang posisinya emosinya udah agak mereda tadi, gara-gara ngelihat mukanya Bowo dan ngedenger suaranya, emosinya memuncak lagi tuh. Awalnya pada saat ditanya, Bowo ini cuma bilang kayak, aku nggak tahu apa-apa, aku nggak ngerti apa-apa, katanya gitu. Nah tapi entah kenapa tiba-tiba Bowo ini keceplosan ngomong kayak gini, aku minta maaf kalau emang aku ada salah. Jadi permintaan maaf ini tuh kayak secara tidak langsung menggambarkan kalau memang ternyata bener orang yang ngirim teluh untuk keluarga Pak Santoso ini ya Bowo. Terus hal ini diperkuat karena dulu ternyata Pak Carik ya pada saat masih hidup, dia itu apa ya, orangnya tuh suka main halus ke orang lain, apalagi ke orang yang dia nggak suka. Jadi dia tuh bisa gitu loh mainin, istilahnya kalian paham kan maksud aku. Jadi dia tuh bisa mainin orang dengan pakai ilmu gitu-gitulah. Jadi di situ akhirnya mereka pun berhasil untuk menenangkan Pak Santoso, dan di situ Pak Santoso langsung dibawa pulang lagi ke rumah supaya lebih tenang gitu. Karena ya gimana ya, emang udah chaos. Ya gimana sih kalau misalkan gitu ya di posisi dia, pasti kan kayak emosinya muncak banget loh. Masalahnya anggota keluarga loh gitu. Tapi ya di situ akhirnya pecah tangis dia pas di rumah itu. Yaudah singkat cerita akhirnya Mbah Mangun pun datang lagi ke rumah Pak Santoso ya kan untuk melakukan pembersihan. Nah di situ dia mintalah kayak garam, pokoknya syarat-syarat yang memang dia butuhkan lah gitu ya. Mulailah Mbah Mangun kan untuk melakukan pembersihan itu dengan membaca zikir, baca ayat-ayat Al-Quran, pokoknya semua doa-doa lah gitu ya dipanjatkan semua sama Mbah Mangun. Ternyata pas dicari tahu di semua sudut rumah itu
mereka menemukan ada satu titik di mana di titik itu ditemukan beberapa barang-barang yang nggak lazim. Jadi di dalam tanah rumahnya Pak Santoso itu sekitar kedalaman 80 cm. Pada saat digali, mereka tuh menemukan ada bungkusan kain kafan yang ukurannya tuh cukup besar tapi baunya tuh busuk banget. Terus sama Mbah Mangun dibawalah bungkusan itu kan ke halaman depan rumah. Pada saat dibuka kain itu, kalian tahu nggak isinya apa? Isinya adalah 7 butir telur ayam Jawa dan juga ada beberapa kertas dengan bertuliskan Arab Pegon. Terus juga mereka tuh menemukan ada banyak rambut di sekitar situ. Ya udah, akhirnya sama Mbah Mangun semuanya pun dibakar ya kan. Bener-bener di sini Mbah Mangun berusaha gimana caranya sekuat tenaga dia bisa melawan si jin Sambernyowo ini. Nah, tiba-tiba si jin Sambernyowo ini muncullah di depan Mbah Mangun, dan kalian tahu dia secara sadar mengakui bahwa dia kalah. Yaudah, akhirnya dengan segala yang dilakukan sama Mbah Mangun, akhirnya si jin itu pun berhasil dilenyapkan. Dan ya udah, setelah itu ya udah bersih gitu, udah nggak ada lagi jin-jin yang mengganggu keluarganya Pak Santoso. Oke, itu dia tadi adalah cerita dari keluarga Pak Santoso yang mengalami kejadian teluh Jawa. Bisa disimpulkan bahwa yang mengirimkan teluh Jawa kepada keluarga Pak Santoso adalah Bowo, karena ya gitulah. Kalian udah mendengarkan dari awal kan tadi penjelasannya gimana gitu. Karena kalau memang misalnya dia merasa nggak bersalah, pasti kan ada apa ya, pembelaan gitulah dari diri dia. Cuman kan di situ posisinya dia langsung meminta maaf gitu kalau memang dia punya salah. Jadi secara nggak langsung dia mengakui kalau memang dialah orang yang mengirimkan teluh itu gitu. Soalnya aneh juga sih karena kan selama ini kehidupan Pak Santoso nggak pernah ada yang kejadian begini-begini, tapi semenjak dia berhasil memenangkan lelang dari gudangnya Pak Carik, ya bapaknya Bowo gitu, jadi semenjak itu mereka mengalami kejadian-kejadian ini gitu. Jadi memang ada gitu orang-orang yang nggak suka sama mereka gitu. Ya gitulah ya, jadi bisa ada pelajaran bisa diambil ya dari cerita keluarga Pak Santoso ini ya. Bersyukurlah dengan apa yang kita punya ya, nggak usah ada iri hati, dengki atau apa iri nggak suka gitu, nggak usah lah gitu-gitu. Setiap orang punya rezekinya masing-masing, yang penting berusaha. Gimana Bowo hidupnya mau enak kalau dia aja malas begitu ya kan. Jadi ya udah, introspeksi diri aja, jadi nggak usah saling senggol ya sama orang lain. Introspeksi diri, perbaiki diri, evaluasi diri, udah cukup. Nggak usah nyenggol orang, nggak usah mencelakakan orang hanya untuk melampiaskan kekecewaan terhadap diri lu sendiri gitu. Oke, jadi segitu aja video hari ini. Terima kasih buat kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat update terbaru dari video-videoku. Dan jangan lupa untuk share juga kanca-kanca kalian supaya mereka tahu kalau ada channelku di bumi ini. Dan kalau kalian punya ide dan saran pengen aku bawakan di video selanjutnya, silahkan komen aja di bawah. Oke, aku mohon maaf kalau selama video mungkin penampilanku agak berantakan karena jujur aja nih saya yeping hampir 5 jam jadi harap maklum ya, nggak usah pedulikan penampilan saya, yang penting ceritanya sampai dan pesannya juga sampai ya. Yaudah, segitu aja, kita ketemu lagi di next video. Oke, bye bye.